kami belum menentukan status uang itu. Kalau tidak jelas dan urgensinya, kaitannya dengan perkara tidak bisa ada benang merahnya, ya malah bisa kami jadikan barang temuan. Seperti yang saya sampaikan kemarin, sampai saat ini kami belum bisa memandang uang tersebut sebagai pengembalian. Ya, kami baru mendudukkan uang itu sebagai uang yang Baik, kami akan kembali melanjutkan perbincangan bersama dengan Koordinator MAKI, Mas Boyamin Soiman. Mas Boyamin, tadi Anda katakan bisa diusut dari CCTV. Nah, selain CCTV, sebenarnya di sini ada petunjuk yang sangat jelas begitu, dengan jumlahnya yang sekitar 27 miliar rupiah. Ini mirip dengan BAP yang disampaikan oleh Irwan sendiri begitu, yang mengaitkan dengan nama Dito. Apa kemudian yang harus dilakukan lebih dalam lagi? Pengusutan seperti apa kemudian yang harus dilakukan oleh pihak Kejaksaan Agung? Selain Irwan ada Windy Permana kalau tidak salah juga menyebut terkait dengan nama tersebut. Dan juga saya juga mendapatkan informasi bahwa orang yang dikatakan S atau siapapun yang mengantar uang itu keceplosan ngomong, misalnya informasi yang saya terima itu keceplosan ngomong bahwa si itu gitu, tidak ada kaitannya dengan korupsi ini loh, beliau orang baik dan tidak ada urusannya dengan korupsi dan terkait uang ini loh. Itu berarti kan malah petunjuk berikutnya gitu, malah kok si S atau siapapun itu kemudian malah mengatakan si orang itu gitu tidak ada kaitannya gitu. Nah ini kan berarti kan semakin gampang. Ini kuncinya memang harus mengejar si S atau siapapun yang mengantar uang itu, karena orang itu juga mengantarnya diantar mobil dan ada sopirnya, kan sopirnya juga ketahuan kelacak nanti siapa. Dan Kejaksaan Agung kalau kesulitan itu ya bisa menggandeng Densus 88 lah untuk mencari dua orang ini, gitu, sopir dan pengantarnya. Bahkan kalau tidak salah bisa aja 3 orang yang ngantar 2 orang, yang sopirnya 1 gitu, setahu saya gitu. Jadi ini kalau kesulitan misalnya, tapi Kejaksaan Agung setahu saya itu satu sudah punya hak untuk menyadap, artinya untuk juga mengolah hasil rekaman seluler segala macam. Karena berdasarkan undang-undang yang ada, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 berwenang menyadap. Kedua juga punya alat sadap yang menurut saya bahkan lebih canggih dari yang dipunyai KPK. Jadi sebenarnya kalau mau, gitu sekali lagi Saskia, Kejaksaan Agung itu kalau mau dan mau gerak cepat itu gampang menemukan ini gitu, siapa yang berkepentingan dengan uang ini, karena money changer pun juga tidak boleh melebihi batas di atas 5 miliar kalau tidak salah untuk tukar sehari begitu. Kalau tidak harus pakai transfer itu baru boleh. Lah kalau tunai ini nggak boleh gitu. Jadi ini berarti ada orang yang memang punya simpanan besar atau punya money changer gitu. Itu untuk mengerucutkan teori mencari maling itu gampang gitu loh Saskia. Sebenarnya banyak hal yang saya itu kadang-kadang kalau ini di Jakarta gitu, saya sudah menelusuri tetangga-tetangganya untuk melacak kemana CCTV itu mengarah ke berangkatnya orang ini gitu. Dan saya yakin tetangga-tetangganya kalau saya yang datang mungkin dikasihkan rekamannya gitu. Tapi jadi Anda melihat ini masalah kemauan saja begitu ya Mas Boyamin ya, kemauan dari Kejaksaan Agung dan sebenarnya juga kemauan dari kuasa hukum sendiri ketika kemudian menerima S dan juga menerima uang itu begitu ya. Nah ini Anda melihatnya apakah, karena dari sisi kuasa hukum mengatakan dengan penyerahan uang ini ia berharap bisa meringankan beban Irwan begitu. Ya bahkan lebih tinggi lagi sebenarnya. Saya paham Pak Magdir itu nantinya akan menggambarkan bahwa Irwan itu korban pemerasan. Kalau korban pemerasan kan akan putusan bebas karena dia akan mengkonstruksikan, ditekan dari kanan, kiri, bawah, atas untuk menyerahkan uang, untuk mengambil uang misalnya gitu loh. Jadi ini sampai level itu sebenarnya gitu. Tapi ya harus sampai 119 miliar, kalau tidak ya berarti masih kurang kan. Ini kan Irwan ingin melepaskan dirinya bahwa dia bukan yang nilep atau yang makan uang itu gitu. Jadi ini yang menurut saya ada dilema-dilema yang panjang, dan ini sebenarnya kan dimulai saat awal-awal penyelidikan Kejaksaan Agung itu masih tertutup. Irwan dan kawan-kawan termasuk Anang Latif segala macam itu kan mencari cara supaya tidak diproses karena mereka sadar itu ada korupsinya. Nah mereka menghubungi banyak orang, ada nama Windu, ada Setio, ada Edward, ada siapa lagi termasuk ada Dito kan gitu kan yang disebutkan itu, sampai menyerahkan uang berapa begitu. Jadi ini yang sampai level klaster pengawas pun kalau tidak salah diduga ada sekitar 70 dan 40 miliar itu yang harusnya ngawasi tapi tidak ngawasi gitu. Ada sosok N dan sosok S itu yang dianggap sebagai penghubung. Jadi banyak hal yang sebenarnya bisa didalami, dan ini sekali lagi saya itu kan memprovokasi Kejaksaan Agung.
kalau perkara ini bisa menyeret 2 menteri itu kan, wow, hebat sekali kan gitu kan. Tapi belum tentu Dito loh ya. Jangan pikiran Dito. Berarti kan bisa aja menteri yang lain kan gitu kan. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Boyamin Saiman. Kita akan tunggu bagaimana langkah selanjutnya dari Kejaksaan Agung. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam.